warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Faridatul Bahiyah dan juga Ibu Sri Yuliawati? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan coaching. Yang sebelumnya perkenalkan, saya Nur Isyarah. Saya akan menjadi pengamat untuk Ibu Faridatul Bahiyah juga Ibu Sri Yuliawati dalam coaching di hari ini. Baiklah, pada kegiatan ini saya akan mengamati sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, pada kesempatan hari ini, kompetensi mana yang ingin Ibu Faridatul Bahiyah akan kembangkan? Ibu Faridatul Bahiyah nanti akan menjadi coach, gitu ya? Iya, Bu. Akan saya kembangkan yaitu 3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua, mendengar aktif dengan rasa, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan bobot. Baik, Ibu Faridatul Bahiyah ingin mengembangkan 3, yaitu 3 keterampilan ya. Ingin mengembangkan kehadiran penuh, juga mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja sesi coaching hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Faridatul Bahiyah juga Ibu Sri Yuliawati untuk melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu ya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Farida. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, dengar kemarin Ibu ingin ngasih mengajak saya berbincang-bincang tentang permasalahan atau mau melaksanakan coaching. Rencananya Bu mau melakukan coaching kali ini, tujuannya apa Ibu pada pertemuan malam hari ini? Baik Bu Farida, pada malam hari ini saya ingin sharing terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu ya, di sekolah saya. Karena kebetulan saya mengajar di kelompok B Bu Farida. Jadi selama ini Bu, ketika saya membacakan cerita kepada anak-anak itu yang tadinya 10 anak itu nanti bubar, mereka itu akan bubar, dan nanti yang tersisa itu cuma 3 anak atau 4 anak seperti itu. Jadi itu saya merasa ingin sekali ketika saya bercerita itu memang fokus anak usia 5 sampai 6 tahun kan tidak begitu lama Bu ya. Jadi dengan mungkin saya membacakan cerita itu, anak-anak itu nantinya akan lebih bisa tertarik begitu Bu dengan cerita yang saya bacakan seperti itu Bu Farida. Jadi saya ingin nanti Bu Farida bisa memberikan masukan atau ide yang mungkin telah Bu Farida laksanakan di sekolah Bu Farida terkait dengan peningkatan literasi pada anak usia dini, seperti itu Bu. Jadi definisi tujuan akhir pada coaching kali ini yaitu mencapai atau meningkatkan fokus dan konsentrasi untuk meningkatkan literasi di sekolah Ibu, seperti itu. Seperti itu. Bayangan Ibu kalau dalam bayangan Ibu kalau suatu saat keinginan ini tercapai itu bakal seperti apa, Bu? Tentunya saya itu menginginkan sekali anak-anak didik saya itu
terbiasa atau senang membaca Bu sejak usia dini. Jadi saya ingin menekankan budaya membaca atau program literasi di sekolah saya. Nantinya dengan anak-anak suka membaca buku itu nantinya akan meningkatkan wawasan mereka. Selain itu juga bisa menambah pembedahan kata yang Pemberdharaan kata. gitu. Pembendaharaan kata. Mau seperti itu Bu, kira-kira. Kira-kira yang membuat anak-anak Ibu di sekolah itu tidak dapat fokus, sebenarnya menurut Ibu itu apa? Mungkin itu Bu ya, karena memang tingkat konsentrasi atau fokus anak usia 5-6 tahun itu kan paling berapa Bu ya, 2 menit atau 3 menit berbeda ya, itu ya tidak begitu lama, dan mungkin cerita yang saya bacakan juga mungkin kurang menarik, ataupun suara saya mungkin Bu ya, suara saya kan seperti ini ya, cempreng seperti ini mungkin kurang buat anak seperti itu Bu Farida. Aduh ini kok anak-anaknya seperti jadi masih seperti itu Bu, dalam bercerita itu sepertinya kok masih banyak kekurangan seperti itu Bu. Biasanya Ibu menggunakan apa ketika Ibu bercerita yang sudah dilakukan di sekolah selama ini? Biasanya saya menggunakan buku cerita yang tentunya ya ada gambarnya sih Bu ya, walaupun belum begitu full color sekali ya. Ini ada gambar karena anak TK kan senang dengan gambar-gambar yang berwarna-warni seperti itu. Dan saya juga Bu, menggunakan video baik di laptop maupun sesekali menggunakan proyektor seperti itu Bu, untuk anak itu biar tidak mendengarkan saya tok gitu ya, jadi nanti bisa mereka itu mendengarkan cerita dari YouTube maupun dari sumber cerita yang lain seperti itu Bu. Oh ya, kira-kira Ibu sudah mencoba cara atau metode lain dalam bercerita di sekolah? Saya sudah menggunakan ini Bu, dengan boneka tangan, tapi nanti malah itu Bu diambil seperti itu sama mereka yang malah ingin ingin memegang seperti itu, penasaran seperti itu Bu. Jadi nanti agak kacau seperti itu Bu untuk proses berceritanya. Selain tadi buku cerita, kemudian menggunakan ini ya media laptop ataupun proyektor, saya juga pernah bercerita menggunakan boneka tangan Bu, tapi yaitu saya merasa itu hasilnya itu belum begitu maksimal Bu Farida. Jadi mungkin nanti dengan percakapan itu bisa ada ide atau masukan dari Bu Farida. Kira-kira apa yang Ibu punya ide yang ada di benak Ibu seumpama untuk kedepannya Ibu akan melakukan apa? Untuk ke depan ya saya itu memimpikan Bu ya, di sekolah saya itu memiliki perpustakaan Bu. Sekarang ini kan yang kami miliki itu baru pojok baca Bu, yang buku ceritanya pun untuk koleksi buku ceritanya masih sedikit gitu ya, masih belum bervariasi. Mungkin saya memimpikan ke depan itu bisa memiliki sebuah perpustakaan sekolah Bu, seperti itu, yang tentunya memiliki banyak banyak koleksi buku cerita, kemudian anak-anak akan senang gitu Bu membaca di situ, kemudian mereka senang membaca, dan akhirnya anak-anak didik saya itu nantinya menjadi generasi yang suka membaca dan berwawasan luas seperti itu Bu. Itu yang menjadi impian saya. Kira-kira dalam melakukan keinginan Ibu tadi itu ada hambatan yang mungkin bisa menghambat rencana Ibu seperti itu? Apa yang akan Ibu lakukan jika ada hambatan seperti itu? Tentunya untuk hambatan pasti ada Bu ya. Mungkin kurangnya dukungan gitu Bu ya dari
pihak-pihak seperti itu nantinya akan menghambat apa yang saya impikan tadi. Tapi dengan nantinya saya berharap ketika saya ingin membuat sebuah perpustakaan, ini kan masih pojok baca Bu ya, setiap kelas itu ingin bekerja sama Bu dengan mungkin wali murid, kemudian apa desa seperti itu Bu ya, pemerintah desa, dan saya itu ingin sekali Bu bekerja sama itu dengan Perpusda, perpustakaan daerah. Itu kan di situ apa ya Bu, mungkin bisa memberikan bantuan ya, kepada TK kami dengan memberikan buku-buku cerita dan juga dukungan dari apa ya pihak-pihak yang lainnya yang bisa membantu mewujudkan mimpi saya tersebut Bu Farida. Luar biasa, hebat, sangat luar biasa nih. Jadi rencana Ibu tadi ingin bekerja sama dengan berbagai pihak. Itu memang tidak terencana, dalam pikiran saya pun mungkin ini tidak terencana, tapi di pikiran Ibu, ide Ibu sudah luar biasa nih. Kira-kira berapa lama jangka waktu untuk melakukan perbaikan ini, Bu? Mungkin karena ini programnya itu agak jangka panjang Bu ya, untuk mewujudkan sebuah perpustakaan itu, jadi mungkin membutuhkan waktu yang apa ya Bu, agak lama Bu ya, karena apa selain tadi untuk menambah koleksi buku tentunya kan apa ya butuh semacam proposal gitu Bu ya untuk ke perpustakaan daerah seperti itu. Jadi untuk target waktunya mungkin ya tidak bisa cepat Bu. Ini sementara ini yang masih saya tingkatkan itu pojok baca dulu, dan nanti untuk perpustakaan itu program yang masih agak itu sih Bu, impian ke depan seperti itu Bu. Oke. Komitmen Ibu diri itu bagaimana Bu? Yang harus bisa dilakukan komitmennya. Komitmen yang apa saya lakukan untuk mewujudkan sebuah impian tentunya tidak hanya butuh dukungan Bu ya, tapi saya juga sendiri harus terus berusaha untuk mewujudkannya, tentunya dengan berusaha menambah koleksi buku cerita. Saya pernah juga Bu ini download seperti itu di literasi.org itu Bu, yang di internet itu kan ada, cuma terkadang kendalanya itu masih menggunakan bahasa Inggris Bu. Jadi itu masih intinya saya berusaha selain tadi dengan meminta dukungan dari berbagai pihak, saya sendiri juga berusaha dengan mencari, dan juga pernah Bu saya itu sampai bertukar atau meminjam buku ke TK lain, TK yang dekat dengan TK saya. Ini Bu, dengan punya buku cerita ini nanti jadi apa ya, untuk menambah koleksi itu dengan saling bertukar atau meminjam buku cerita seperti itu Bu. Luar biasa, memang luar biasa, jenius ini, termasuk idenya kreatif sekali nggih. Kemudian siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan program ini? Tentunya seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bu ya, untuk mendukung apa ya impian saya tadi itu Bu ya, sebuah perpustakaan sekolah yang memiliki banyak koleksi buku, tentunya dukungan dari wali murid seperti itu ya, terus dari kepala sekolah, teman sejawat kan seperti itu Bu. Terus juga dari pemerintah desa Bu, pemerintah desa juga kan itu ada Bu ya program semacam pojok baca, itu mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan pemerintah desa, dan yang paling saya inginkan itu bekerja sama dengan Perpusda Bu. Nah itu yang masih menjadi cita-cita yang apa ya harus saya kejar dan harus tercapai seperti itu Bu Farida. Memang luar biasa nggih. Saya mengapresiasi sekali dengan ide-ide Ibu tadi. Kemudian apa yang Ibu dapatkan pada coaching malam hari ini, atau kesimpulan yang Ibu dapatkan pada percakapan malam ini? Terima kasih Bu Farida. Tentunya dengan saya berbagi cerita dengan Bu Farida tadinya terkait dengan masalah yang saya hadapi yang selama ini masih menjadi apa ya PR Bu ya buat saya, dengan kita bercakap-cakap malam hari ini walaupun lewat virtual Bu ya, tapi dengan melihat senyum Bu Farida itu bisa kayak menumbuhkan semangat saya lagi Bu untuk mewujudkan impian saya. Dan tadi Bu Farida sudah memberi penguatan, sudah memberikan
wawasan tentang bagaimana yang akan saya lakukan ke depan. Luar biasa sekali Bu. Tentunya pertemuan kita malam hari ini sangat bermanfaat buat saya. Terima kasih Farida atas nanti bantuannya. kita sama-sama mencoba Bu nggih. Nanti juga saya akan banyak belajar dari Bu Yuli. Nanti akan saya terapkan juga di sekolah saya. Terima kasih. Saya ucapkan semangat pasti bisa. Terima kasih Bu Yuli. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Nur Isyarah. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Ibu Faridatul Bahiyah dan juga Ibu Sri Yuliawati. Wow, ini luar biasa sekali tadi perbincangan ibu-ibu ini, Bu Farida sama Bu Yuli. Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati dari awal sampai akhir dan tadi alur ceritanya benar-benar luar biasa Ibu. Nah, kira-kira ini Ibu Faridatul Bahiyah sebagai sebagai coach ya. Ini tadi menurut Ibu apakah tujuan Ibu yang tadi kesadaran penuh kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot ini menurut Ibu ini sudahkah Ibu bisa melaksanakannya dengan ingin tahu dari Ibu mana yang bisa Ibu ceritakan yang benar-benar Ibu bisa kembangkan dari pembicaraan malam hari ini. Pertama, kehadiran hafisan saya merasa sudah mendengarkan dengan baik, tidak memberikan solusi karena harus menggali dari diri Ibu Yuli untuk mengembangkan ide dan mengeluarkan ide kreatifnya, inovasinya. Jadi saya memang benar tidak memberikan solusi karena itu bukan tugas saya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya berusaha mendengarkan mendengarkan aktif. Tadi sudah saya mendengarkan apa yang Ibu ceritakan dengan berusaha hadir sepenuhnya di sini. Kemudian saya berusaha mengajukan pertanyaan bobot. Sehingga Ibu Yuli dapat mengeluarkan atau menggali gagasan dari Ibu Yuli sehingga ide-ide dan gagasan Bu Yuli bisa muncul dengan sebegitu hebatnya. Saya sendiri belum mampu untuk melaksanakannya, tapi Bu Yuli memang memiliki ide yang sangat kreatif, inovasi yang sangat kreatif. Itu saya sudah, menurut saya sudah menggunakan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik, Ibu Faridatul Bahiyah. Memang saya juga sepakat Ibu tadi sudah menggali dengan sangat baik dan juga tadi sudah hadir dengan penuh untuk mendengarkan cerita dari Ibu Sri Yuliawati ya. Alhamdulillah berarti tujuan dari coaching hari ini kita tercapai dengan baik. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, kita akhiri pada coaching hari ini dengan kita membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu, saya tutup ya acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.